Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan jelaskan mengenai wadah untuk ekoenzim. Sebaiknya wadah dari pembuatan atau proses ekoenzim dari pertama sampai akhir menggunakan tempat yang besar permukaannya. Kalau kita gunakan bisa juga dengan botol misalnya. Misalnya seperti ini, botol minuman. Tetapi seringkali ketika kita lupa untuk mengeluarkan gasnya atau gasnya dalam waktu tertentu penuh, maka akan terjadi ledakan. Mungkin tidak seperti bom ya, tapi ledakan yang cukup mengagetkan. Nah, sebaiknya wadah itu permukaan yang besar, kemudian kalau toh juga terpaksa menggunakan botol minuman yang mempunyai permukaan mulut kecil, tidak apa-apa. Tapi harus juga dicek setiap sepekan sekali misalnya ya, atau seperti model-model yang ada di video ini ya. Kita menggunakan botol air mineral ya, yang 1,5 liter. Kemudian kita keluarkan udara yang tersebut dengan menggunakan selang atau pipa ya, plastik misalnya, yang kita sambungkan ke dalamnya, dan botol yang kecil itu katakanlah yang botol lebih kecil kita isi air, kemudian selang itu kita masukkan sampai ke dalam air. Sementara yang botol di tempat BO atau bahan organik kita agak gantung sedikit, sehingga udara yang ada di botol tempat penampungan BO bahan organik akan disalurkan ke botol berikutnya yang penuh air. Nah, bagaimana jika sudah penuh? Tentunya kita harus kurangkan, dan kita cukup buka pelan-pelan, kemudian akan terdengar bunyi seperti itu ya. Atau juga seringkali kita lupa membukanya, maka dalam kurun waktu tertentu akan terjadi ledakan. Tentunya ledakan ini akan mengakibatkan tidak parah sih, tapi cukuplah mengotori ruangan di sekitar wilayah di mana kita mengadakan atau kita membuat BO tadi atau ekoenzimnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mensiasatinya dengan wadah yang besar. Nah, kalau juga kita menggunakan botol atau bekas minuman plastik ya, kita bisa menggunakan balon. Nah, dengan adanya proses dari bahan organik tersebut, balon akan menggelembung atau membesar. Nah, bagaimana kamu besar? Cukup kita tekan, kita remas, dan kita akan keluarkan udaranya. Kalau toh juga kita akan diamkan, maka dia akan membesar. Kalau terus membesar, mungkin dalam tekanan tertentu akan balonnya akan terisi udara, kemudian akan pecah ataupun nanti kempes secara perlahan. Tentunya balon ini yang cukup besar supaya bisa menampung atau mengumpulkan udara dari proses pembuatan BO tadi. Seperti ini ya, kalau kita lihat misalnya. Ini adalah peristiwa yang cukup menarik ya, ketika dia membuat ekoenzim, maka lantai di sekitar tempat pembuatan ekoenzim itu menjadi kotor. Cairan ekoenzimnya explode kemana-mana, hebat. Wow. Dan juga seperti ini, di wadah yang besar kita buka pelan-pelan. Nah, inilah proses ketika ada saluran udara ke botol berikutnya. Demikian pula kalau kita menggunakan drum ya, kita harus buka pelan-pelan
seperti ini ya, kita akan tekan karena ini isi dari drum akan banyak udaranya ya, atau seperti ini ya, dengan mengalirkan udara ke botol berikutnya sehingga akan terjadi gelembung. Nah, ini juga proses yang sudah jadi dari ekoenzimnya. Demikian penjelasan mengenai wadah atau tempat untuk membuat ekoenzim. Mudah-mudahan kita bisa lakukan. Oh iya, satu hal yang juga perlu diingat, setiap kita bikin atau memulai ekoenzim, selalu dituliskan jenis BO-nya, kemudian kapan kita mulainya, dan kapan kita akan lihat. Biasanya 1 pekan setelah kita proses awal, kemudian pekan kedua, kemudian kita tutup, dan kita tunggu selama 3 bulan. Kita akan mendapatkan hasil yang sangat signifikan dari pembuatan ekoenzim. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, setelah selesai proses dari awal sampai akhir, sebelum kita tutup, ucapkan dengan kata-kata yang indah, yang menyejukkan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan proses yang kita lakukan, dan kita bersyukur alam ini memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Ucapkan dengan kata-kata indah, puitis, dan ucapkan terima kasih kepada pemilik zakat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mencoba.